Assalamualaikum. Hai teman-temanku. Aku mau berbagi cerita sama kalian. Kemarin, kurang lebih 10 hari yang lalu, aku tuh masih dirawat di rumah sakit. Karena ada pembengkakan jantung dan radang paru-paru. Nah, buat kalian yang merasa sakit di punggung atau nyeri di bagian tangan sini, ya, dan dada, tolong kalian jangan cuek. Itu tanda-tanda serangan dari jantung. Tadinya aku santai, aku tidak merasakannya dan tidak mau rasain karena aku pikir mungkin masuk angin ya. Ternyata tidak. Ternyata aku biarkan lama-lama kok dadaku sesak, nafasku pendek. Akhirnya anakku melihat, kok mami bicaranya kok tersendat-sendat dan merasa kayak orang susah ngomongnya dan diikuti dengan rasa batuk. Nah, aku itu tidak bisa bicara banyak dan tidak bisa naik tangga itu rasanya capek banget. Padahal kalian harus tahu guys, aku itu kalau olahraga setiap harinya itu 4 jam. Aku bisa kelilingin Gelora Bung Karno dan aku bisa 4 jam, satu hari itu aku 4 kilo untuk jalan cepat ya. Nah, kalau di rumah aku treadmill dan sepeda itu selama 1 jam dan aku tidak merasakan sesak nafas atau apapun, tidak sama sekali. Nah, yang cuman aku tidak kuat adalah bicara dan naik tangga, itu sesak sekali. Nah, anakku melihat kayak ada yang aneh. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, aku di ronsen, dicek semuanya, USG segala macam. Ternyata jantungku sebelah kiri bengkak dan paru-paruku ada infeksi. Terpaksalah aku dirawat selama 8 hari. Hari kedua, aku pindah ke ruang ICU karena detak nadiku hanya 40. Normalnya orang tuh di atas 60. Nah, aku 40. Jantungku berarti kan tidak kuat untuk memompa atau memacu jantungku, sehingga aku lemas. Nah, buat tip kalian, pada saat jantung kita melemah, kalian jangan bawa tidur. Itu bahaya. Kalian harus menggerakkan tangan atau gerakin kaki seluruh badan, dan kalian duduk pelan-pelan, goyang-goyangkan kaki dan tangan. Akhirnya nadiku naik sampai 60. Tenang dong. Nah, aku bawa tidur. Pada saat aku tidur, nadiku 40 lagi, hampir ke 35. Nah, itu pada perawat tuh berlarian ngecek aku punya detak jantungku. Akhirnya aku ditawarin, "Ibu, kita pasang selang ya di dadaku." Tapi aku menolak. Aku bilang, "Tidak, aku belum perlu." Mereka udah khawatir tuh, suster dan dokter. Udah khawatir, maksain aku harus pasang selang. Tapi aku gak mau. Nah, aku berdoa, mudah-mudahan nadiku cepet naik. Aku usahain, aku telepon ke anakku, "Ini gimana sayang? Aku harus pasang kateter ya untuk cek ada penyumbatan atau tidak di jantungku." Anakku bilang, "Mami, coba bangun, gerak-gerakin tangan dan kaki. Mudah-mudahan nadi Mami naik." Ternyata benar. Aku aturin saran anakku. Udah, setiap aku bawa tidur, pasti nadiku melemah. Akhirnya, aku gak bisa tidur tuh. Setiap malam aku gak bisa tidur. Aku jaga nadiku supaya stabil 50. Pada saat itu gak bisa di atas 50. Keesokannya aku dikasih obat melalui alat untuk ke jantungku. Ya, alhamdulillah nadiku sedikit demi sedikit naik. Nah, hari keempat aku dilepas alat yang maju jantungku supaya natural aja. Akhirnya dilepas. Ya, alhamdulillah nadiku normal tanpa harus dapat bantuan dari alat jantung. Nah, buat teman-teman yang merasa sakit di dada bagian belakang pun seperti masuk angin atau tangan pegal,
Kalian jangan cuek seperti aku. Cepat-cepat ke dokter untuk periksa kesehatan kalian. Mahal loh kalau udah sakit seperti itu. Makanya jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian sakit. Sehat selalu buat kalian. Salam.